Take it to your face. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di podcast TPG dari Pulau Gadung untuk edisi Sabtu 6 Desember 2025 pada pagi hari ini. Baik, tema podcast TPG untuk Sabtu pagi hari ini adalah Walhi bongkar penyebab bencana Sumatera. Pihak ini harus tanggung jawab. Padahal cuman kemarin kan aku udah podcast sama Andi, ya kan Mas Andi, soal meninggalnya Epy Kusnandar itu kan, alias Kang Mus. Yes, kali ini kita akan bertema podcast itu adalah Walhi bongkar penyebab bencana Sumatera, pihak ini harus tanggung jawab. Apakah itu adalah pihak yang harus tanggung jawab? Betul tuh, ini kan cuma podcast kemarin dari Indonesia Mau Kota. Sekarang kan podcast di CTV. Ya, pihak perusahaan yang mengisi perut mereka dengan merusak hutan, merusak kekayaan alam, membunuh rakyat yang tidak bersalah dengan menjebloskan mereka ke penjara akibat mereka bersuara untuk menyelamatkan hutan mereka. Nah, kebetulan nih ini adalah pihak dari Sumatera Utara, dari Medan, Jawa, dan juga sebagainya juga. Nanti aku cari informasi diinformasikan dulu ya. Ditunggu. Bahkan sampai diliput media internasional, AFP dari Prancis, Al Jazeera dari Arab, ya terusnya ada negara jiran yang RTM. Pihak yang bertanggung jawab dalam kerusakan hutan di Sumatera itu adalah PT Agricultural Resources, PT Toba Pulp Lestari atau TPL,
PLTA Batang Toru dan perusahaan lain yang terlibat dalam deforestasi dan eksploitasi hutan di wilayah tersebut. Nah, seperti yang dikatakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nah, main di itu, Man. Di kamar itu. Biasa, Man. Seperti yang kita tahu, Main di itu. Wakil Kepala Polus HKBP Victor Tinambunan mengajak masyarakat Toba untuk menolak menerima bantuan dari perusahaan yang dianggap mereka sebagai perusak alam dan kebudayaan Batak Toba milik mereka. Iya. Pagi-pagi disuruh podcast, rasanya seperti pengen ngamuk aku. Nah, ini nih seperti yang disampaikan oleh walhi.or.id. Nah, gini, Syah Ampas, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, alias WAHI, Jakarta, tanggal 1 Desember 2025. Banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 dan 27 November lalu menyebabkan 442 orang meninggal, 402 orang hilang, dan 156.918 orang harus mengungsi. Berdasarkan catatan WAHI, bencana ini disebabkan oleh kerentanan ekonologis yang harus meningkat akibat perubahan tentang ekosistem penting seperti hutan dan diperparah oleh krisis iklim. Periode 2016 akhir hingga 2025, seluas 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang telah terdeforestasi akibat aktivitas 631 perusahaan memegang izin tambang, HGU sawit, PBPH geothermal, izin PLTA, dan PLTM. Mengapa PT TPL atau Toba Pulp Lestari sangat dibenci warga HKBP? Mengapa begitu? Karena PT Toba Pulp Lestari atau TPL itu dipandang mereka sebagai penyebab kehancuran alam di tanah Batak. Itu pemikiran saya. Betul sekali ya. Jika dilihat lebih detail, bencana di 3 provinsi ini bersumber dari wilayah daerah aliran sungai alias DAS ya maksudnya ya, besar yang hulunya berada di bentang hutan Bukit Barisan. Di Sumatera Utara misalnya, bencana paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di ekosistem Harangan, Tapanuli ya, ekosistem Batam Toru, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Ekosistem Batam Toru yang berada di Batam Bukit Barisan telah mengalami deforestasi sebesar 72.938 hektar tahun 2014 sampai tahun 2024 akibat operasi 18 perusahaan. Ya, mereka bilang TPL merusak kebudayaan Batak Toba milik kami. Ada yang mengatakan juga TPL merusak alam Batak.
podcast Sabtu pagi ini kayak menguji kesabaran aku seperti kejadian semalam. Emang dasarnya si Abel ini, Masya Allah. Tiap-tiap hari ngamuk aja kerjaannya. Kayak apa ya? Nah, sedangkan di Aceh ada 964 DAS, 60% dalam kawasan hutan, 20 DAS kritis. Daerah alias sungai alias DAS, Hunan Trumon yang memiliki luas 53.424 EH. Sejak 2016 sampai tahun 2022, 43% DAS tersebut mengalami kehilangan tutupan hutan. Sekarang tersisa 30.568 EH atau sekitar 57% maksudnya ya. DAS singkil sebagaimana yang ditetapkan pemerintah berdasarkan SK 580 seluas 6.241.775 hektar. Namun, sisa tutupan hutan pada 2022 hanya 441.531 hektar. Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami degradasi. Tutupan hitam di DAS singkil seluas 243 maksudnya ya hektar. 66% DAS jambu air luas air awalnya 479,451 hektar, kerusakan 44,71% DAS ya. Piusangan yang luasnya 245,323 ya, kerusakan 75,4% DAS, kurang lipat dari total luas 313.799, kerusakan 42,42% DAS. Tamiang di luas 454.988, kerusakan 36.49%. Mengapa PT Inti Indonesian Utama terinspirasi dari PT TPL? Karena TPL itu yang biangnya kerusakan hutan di Tanah Batak. PT Inti Indonesian Utama malah ikut-ikutan merusak alam di Tanah Batak itu sendiri. Aku ada kabar dari WA. Betul ya. Di Sumatera Barat, DAS AEA Dingin yang merupakan salah satu DAS administratif penting di Kota Padang dengan luas 12.000. Ya itu sih yang perusahaan-perusahaan yang merusak alam Tanah Batak, merusak hutan, merusak
kehidupan satwa liar yang kasus Desonilo itu yang gajah-gajah pada berkurang populasinya. Masih aja bilang, oi kamu ini Abel, dasar emang. Seperti yang disampaikan, Ahmad Sohihin, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Aceh mengatakan banjir yang melumpuhkan sedikitnya 16 kabupaten di Aceh memberikan suatu pesan keras bahwa alam tidak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia. Bencana kali ini bukan hanya fenomena alamiah, melainkan bencana ekologis yang diproduksi oleh kebijakan pemerintah yang abai, permisif, dan berfasilitasi penghancuran ruang hidup masyarakat melalui investasi ekstraktif yang gak ruang. Banjir berulang ini sebagai hasil akumulasi dari deforestasi, ekspansi sawit, hingga pertambangan emas tanpa izin peti alias peti maksudnya ya, yang dibiarkan merajalela. Pemerintah gagal menghentikan kerusakan di hulu yang terjadi pembiaran, justru terpaku pada solusi tambal sulam di hilir seperti perbuatan tebing sungai dan normalisasi sungai. Ya, seperti yang kita ketahui, di yang banjir di Sumatera Barat itu ada gajah yang mati akibat terseret banjir. Maksudnya WA harus on, gak boleh yang lain. Cepatlah, aku mau YouTube ini soalnya. Berikutnya dari Riadra Peruba, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Utara menyampaikan wilayah yang paling kritis adalah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan yang hulunya ada di ekosistem Batang Toru. Dalam 8 tahun terakhir, Walhi Sumut mengkritisi terus-menerus mode pengelola Batang Toru. Misalnya PLTA Batang Toru selain akan memutus habitat orang hutan dan harimau, juga merusak badan-badan sungai dan aliran sungai, dan ia menjadi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu juga menjadi daya pertambangan emas yang berada tepat di Sungai Batang Toru. Desa-desa lain di Kecamatan Sipirok juga ada aktivitas kemitraan kebun kayu dengan PT Toba Lestari akhirnya mengalih fungsikan hutan. Semua aktivitas eksploitasi dilegalisasi oleh pemerintah melalui proses pelepasan kawasan hutan untuk isi melalui revisi tata ruang. Mungkin belum diputuskan sama pemerintah sih, tapi warga Aceh sudah ada yang membangun jembatan darurat. Jembatan barunya udah diaspal belum? Jadi Aceh itu. Ya, soalnya
warga sudah ada yang membangun jembatan darurat secara swadaya untuk memudahkan aktivitas mereka. Oke, hampir 10 menit nih. Aku akan bacain dulu ya. Andre Bustamat dari WAHI sumber menyatakan bahwa penyebab bencana di Sumbar diakibatkan oleh akumulasi krisis dilakukan lingkungan maksudnya ya, karena gagalnya pemerintah dalam melakukan pengelola SDA, deforestasi, pertambangan lemas ilegal, lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab karena Sumbar terus didera bencana ekologis. Fenomena tunggu-tunggu kayu yang hanyut terbawa arus sungai menunjukkan adanya aktivitas penebangan di kawasan hutan DAS. Hal ini memperkuat dugaan bahwa praktik eksploitasi hutan masih berlangsung dan menjadi penyebab langsung meningkatkan risiko bencana ekologis. Bencana ekologis yang terjadi di Sumbar menyebabkan negara dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Sumbar sebagai aktor yang paling bertanggung jawab melindungi masyarakatnya dari risiko bencana. Jam 6 malam bikin tema Natal sekolah minggu. Hari ini atau besok kah? 9 menit lagi. Hari ini Sabtu 6 Desember 2025 Natal sekolah minggu. Maksudnya kapan Natal sekolah minggu? Hari ini Sabtu atau besok minggu? Bingung lah aku ini. Kita lanjut lagi podcast dari Pulau Gadung tentang kerusakan hutan di Tanah Batak. Mas Adi, apa yang kau pikirkan? Oke, hampir 8 menit ya. Aku akan baca lagi. Uli Arta Siagian, manajer kampanye hutan dan kebun nasional, mengatakan dari fakta ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa penyebab bencana ekologis yang terjadi saat ini adalah pengurus negara dan korporasi. Maka tanggung jawab pengurus negara adalah mengevakuasi seluruh izin usaha yang ada di Indonesia, terkhususnya di ekosistem penting yang genting. Jika harus dilakukan pencabutan izin, maka itu harus dilakukan. Apalagi Menteri Kehutanan sudah bilang akan mengevakuasi yang sekarang kami tagih yang punya nama-nama perusahaannya. Silakan evaluasi yang dilakukan menegak hukum. Jangan hanya berjanji dan tengah ratusan ribu orang tengah berduka di Sumatera. Hal lainnya adalah menagih pertanggungjawaban korporasi yang untuk menanggung biaya eksternalitas dari bencana yang terjadi. Negara tidak boleh menanggung biaya eksternalitas itu sendiri, karena uang yang akan dipakai adalah uang negara yang sumbernya dari pajak kita. Menurut kami, negara yang harus menagih tanggung jawab korporasi untuk memulihkan ekosistem yang telah mereka rusak. Mereka telah menikmati keuntungan besar dari eksploitasi alam. Saatnya mereka juga ditagih tanggung jawab untuk memulihkannya. Ya, PT Toba Lestari harus benar-benar bertanggung jawab penuh dalam memperbaiki kerusakan hutan di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Karena PT Toba Lestari itu kan miliknya Luhut Binsar, ya kan? Betul itu. Dari Gandar Mahajawala, Direktur Eksekutif Daerah WAHI Yogyakarta, menyampaikan BMKG telah menyatakan bahwa 17 November telah dideteksi pusat tekanan rendah alias low pressure area
Press release BMKG telah menegaskan pentingan pemerintah daerah untuk memulai waspada atas potensi bencana hidrometeorologi. Tanggal 21 November 2025, BMKG menyatakan bahwa pusat tekanan rendah telah menjadi bibit siklon. Kedua informasi ini menunjukkan bahwa peringatan dini sudah cukup menjelaskan adanya potensi bencana, namun tidak dilakukan aksi merespon peringatan dini yang serius oleh pemerintah. Karena ya Luhut kan orangnya, padahal Luhut kan sama-sama orang Batak. Harusnya orang Batak saling membantu saudara-saudara Batak mereka yang terkena musibah. Ini kok si Luhut, si Opung Luhut ini tidak mau membantu sama sekali. Karena tidak membantu sebagaimana telah dijelaskan oleh Walhi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dan media bahwa bencana ini hanya menyebabkan alamnya. Pemicu utamanya bukan alam semata, tapi karena kerentanan yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ini menegaskan bahwa tidak ada yang namanya bencana alam. Istilah bencana alam seolah membuat kambing hitam. Bencana ada pada alam, padahal proses terjadinya bencana sangat dipengaruhi dari kentangan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang menguasai luas lahan yang besar. Jelas, Janda? Ya, kuis. Kayak yang tebak-tebakan. Taruh HP niku gak iso, gak tangan dua. Oke, pertanyaan terakhir ya. Kenapa Menteri Pembangunan nggak bangun jembatan baru Aceh? Ya, karena Menteri Pembangunan ini hanya memikirkan pembangunan di Jawa aja, enggak pembangunannya enggak mau merata ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua sana. Cuma fokus di Jawa aja. Kita masuk ke kesimpulan. Apa yang dapat kalian simpulkan? Kemungkinan itu adalah bencana alam yang Enggak. untuk Sumatera yang kali ini. Ini. Oke, itu dia bersama kita. Udah waktu saya menunjukkan pukul 8:30 alias jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itu berarti saya di Sumatera, rekan saya Galang Pratama harus pamit undur diri. Kita jumpa lagi di episode podcast yang selanjutnya ya. Terima kasih untuk seluruh Cidas TV, yaitu episode yang rekaman membisanya itu adalah Hafel Rahmat Alisya Putra. Terima kasih atas sekali lagi dan selamat pagi.
Udah. Kesimpulan aku adalah ya, bencana banjir yang terjadi di Sumatera, Aceh, dan Padang harus ditetapkan benar-benar sebagai bencana nasional dengan segera. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi seluruh rakyat, perusahaan hutan, dan juga pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan hutan tersebut harus ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Sumatera dengan benar-benar harus bertanggung jawab. Itu kesimpulan saya. Demikian podcast dari Pulau Gadung untuk Sabtu pagi hari ini, 6 Desember 2025. Kita akan bertemu lagi besok di edisi Sabtu 13 Desember 2025 yang akan datang. Saya Pratama, Abel, Adi Saputra, dan Rafael mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.